Shalom, salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi dengan channel Sayur Bening. Ini kita lihat market hari ini ya. Tadi dailynya dia nutup di 33,9 ya. Hampir ke 34 ya, dia nggak mau di 34, dia tutup 33,9 berapa tuh, hampir 34K lah ya. Dan kelihatan daily candle-nya kemungkinan bisa masuk fase koreksi dulu nanti ya. Maka nanti kita lihat ini buat market cap 1 triliun, 25 billion, 1,25 ya. Drop hampir 1%, drop sedikit lah ya. Volume agak drop, volume di 69,6 billion, dia turun 13,5%. BTC dominance turun sedikit, kemarin 53,1, ini 53% ya. Tapi fear and greed cukup confident di 71% ya. Jadi sekarang saya buat video BTC di 34.084 dolar, ETH di 1790, BNB 227, Solana 31 dolar, 26 sen, Cardano 28 sen, Tron 9 sen ya, 9,2 sen. Chainlink 1147 ya. Chainlink perform bagus naiknya. Polygon di 63 sen, Polkadot di 4 dolar 23 sen ya. Dan pagi ini market Asia agak hijau ya. Nikkei hijau untuk minggu ini, hari ini pertama Nikkei hijau. Hang Seng juga, karena agak ada good news dia dari China. China announce dia punya stimulus plan ya. Itu market tanggapi positif ya, hijau dia hari ini, dia buka ini ya. Nah semalam, wah saya kemarin rezeki banget loh, PP saya dapatnya lumayan, Gold XAU juga saya dapat lumayan. Sebelum pas saya lihat ini, saya 2 kali TP, pertama dapat 150 pips, saya ini sisanya saya nunggu, dia masih nendang, dapat sisanya di 200 pip, ya, udah saya close, saya lihat selang 1 jam, 2 jam, dia mulai turun Gold. Terus keluar data S&P PMI, itu banyak drop balik dia. Memang ya akhirnya nutup merah dikit, merah tipis, 1 dolar 80 sen akhirnya. Padahal kemarin saya TP itu sempat udah minus di 15 dolar. Saya ambil di 1978, TP terakhir saya di 1958. Lumayan, saya kemarin smooth banget dapatnya ya. PP juga wah cepet kemarin ya, rezeki lah ya kalau kita lagi lancar ya gitu. Nah kemarin rupanya di luar ekspektasi, S&P 500 S&P service PMI-nya yang sebelumnya forecast diperkirakan turun, justru dia naik dari previous lagi, bukan di atas forecast, tapi di atas previous sebelumnya 50,1. Dia kemarin data keluar S&P Global Service PMI-nya 50,9 ya. Nah SAW langsung yang dari merah agak tebal jadi tipis balik, hampir hijau lagi. Nah hari ini saya agak ragu, saya lihat banyak eventnya ini, jadi Gold XAU saya nggak masuk, lihat dulu ya. Biasanya kalau kondisi terus hari ini beberapa event ini ya, ada beberapa event kita lihat yang
Kalau untuk hari ini Rabu, ini udah lumayan nih, jam 7 building permit ya. Building permit, terus dia jam 9 new home sales. Di sini data pasti gimana? Kita nggak jelas. Ini di sini udah tahu ada data manipulasi di style gimana. Makanya saya agak buta ini, dia mau kemana saya. Terus jam 9.30 setelah home sale ada crude oil lagi ya. Crude oil padahal dia ini kemarin dia minggu lalu dia tulis surplus lagi, padahal dia udah hampir kekurangan itu. Ya itulah. Nah terus juga bebarengan ada dia Bank of Canada interest rate decision juga, tapi saya rasa Bank of Canada nggak naikkan interest rate lagi. Dia sama seperti bulan kemarin gitu, stay di 5% kayaknya ya. Cuma ini sebenarnya untuk market Amerika mereka lagi rame-rame bahas soal home ini yang makin nggak nentu gitu dengan naiknya yield, suku bunga yang terus tinggi naik ya, itu sangat ini. Jadi untuk sekarang orang nggak mampu mau beli rumah gitu, misalnya interest rate 8% ya abang ini, terus kemampuan kamu yang misalnya dulu sebelum ini misalnya kamu punya pendapatan per tahun di kisaran 68 sampai 70 ribuan gitu, kamu bisa kredit rumah gitu kan. Nah sekarang nggak bisa gitu, mereka yang ini mau kredit rumah nggak bisa dengan bunga yang tinggi gitu. Terus dihitung itu paling enggak kamu seorang pegawai mau kredit rumah itu harus punya income dihitung 114.000 gitu, baru itu dicek rekod kami, itu sistem Amrik gitu ya, kredit record. Kalau kamu nggak ada ini, nggak ada blacklist, kamu kredit rekodnya bagus, itu udah kredit record bagus, kamu harus at least sekarang minimum, misal sebagai pegawai negeri kamu mau kredit rumah itu pendapatan per tahun dia harus 114.000 US dollar. Yang dulunya sebelum kejadian inflasi gini, 3 tahun sebelumnya lah ya, itu masih sekitar kalau kamu pendapatan 70-an ribu kamu bisa kredit rumah. Beda jauh kan? Makanya ini satu masalah besar juga gitu. Nah, new home sales ya. Nah, terus crude oil gimana dia ininya dengan kita lihat kondisi perang di Timur Tengah gitu ya. Masalah oil lagi. Terus yang lebih ditunggu nanti dia jam, kalau di Indo udah subuh lah ya, jam 3:30 gitu, Fed Chair Powell speak. Nah kalau lihat event-event malam ini sulit baca arahnya mau kemana gini, dan data-data yang mau dimanipulasi, jadi sulit sih. Mending lihat aja hari ini. XAU nggak tertarik gitu, dan agak kacau dia sekarang di Amerika ini ya kondisinya. House Speaker belum terpilih kemarin. Untuk kita komunitas kripto kemarin habis si Jim Jordan gagal itu dicalonkan calon kuatnya si Tom Emmer. Ternyata kemarin Tom Emmer drop dia drop dari nominasi gitu, nggak ini. Nah ini juga di gedung DPR Amerika itu lagi berantem keras di situ ya, sampai sekarang belum ada ini. Nah sekarang juga di Gedung Putih juga udah bentrok kayaknya. Saya lihat si Biden sama tuannya yang dulu nyetel dia, si Obama udah nggak cocok. Obama udah mulai serang dia juga gitu, terutama masalah perang Timur Tengah itu ya. Kayaknya udah jin lawan siluman kayaknya ya. Kita lihatlah serinya kemana ya. Nah sedangkan kalau satu lagi dari Treasury, kalau kita lihat kondisi sekarang, si Janet Yellen kayaknya kirim sinyal kasih si Fed maunya
kalau bisa dia mau sisi Fed itu pivot ya, atau pivot bahasa Inggrisnya, pivot lah biar enak orang ini, disuruh pivot gitu, kayak kirim-kirim sinyal gitu. Tapi apakah si Jerome Powell ladenin atau enggak? Karena Jerome Powell kalau kita lihat dari sentence dia apa yang dia sampaikan sampai terakhir minggu kemarin itu dia speak juga masih ya mungkin akan, dia belum mau pivot, dia justru akan lebih stay longer gitu ya. Karena kenapa dia stay longer, dia berkaca dengan kejadian Venezuela kan, bahaya gitu. Jadi pivot itu bukan berarti langsung ini, kadang ada bisa crash, reserve bisa crash di situ, kejadian seperti Venezuela. Jadi mereka sangat hati-hati sekarang langkahnya ya. Nah, sedangkan Jamie Morgan udah mulai nyerang Fed juga. Dia bilang Fed udah banyak salah langkah ini. Jadi dia udah mulai saling serang gitu ya. Kondisi saat ini politik di sana ya dengan kondisi market. Karena bank udah megap-megap gitu. Nah, yang bagusnya rupanya market emas kemarin naik, minggu lalu itu juga sekarang BTC. Kabar yang saya dapat rupanya juga selain ETF ini dana ada masuk itu dari Fed, rupanya dump bond ya, dia dump bond gitu, maka bond drop gitu. Itu yang saya dengar kabar, Fed rupanya ada dump lumayan gede bond, dan itu efeknya ke equity yang naik ya, emas sama-sama efek ke emas sama BTC gitu ya. Nah, BTC syukur dengan ada dump bond gitu, dibantu dengan newsnya si BlackRock ini ETF, market masih positif gitu ya. Nah, kalau lihat hari ini, kalau lihat chartnya ini, untuk masuk ambil ini scalping swing agak sulit. Justru kalau mau ini ambil posisi short, saya sebenarnya kemarin hari ini kalau saya mau pantau, kalau mau short ya, dua target saya lihat ini, tiga sih sebenarnya masih ini dipantau, nanti saya lihat mana yang saya ambil. Lagi saya mau pantau itu Mina udah naik tinggi, lihat dia habis gas atau belum ya. Mina tiba-tiba kenceng rupanya di listing di exchange apa itu, Bit2 kalau nggak salah ya, dia tendang ke atas. Terus INJ, Injective Protocol ya, itu dua. Sama satu lagi PP, cuma PP cepet naik turun. Kemarin untung udah saya TP, saya liatin, tapi ini saya lihat momen dulu gitu ya, lihat momen dia masih ini PP. Kalau tadi saya nungguin masih mau dia nendang ke ini nggak, ke kepala 97 gitu ya. Mungkin kalau dia bisa nendang ke situ, saya coba short lagi. Ini 96 ya, mungkin coba nanti saya lihat pengen ini. Itu tiga ya, kalau mau ini mau di short dapat dikit cepet cabut scalpingan gitu shortnya ya. Kalau ini itu tiga saya lihat, saya pantau untuk hari ini ya. Mina 1, INJ sama PP. Tapi agak saya fokus kayaknya INJ yang mungkin lebih ini, kayaknya udah mau habis gas, bisa di short lebih ini sama PP ya. Kalau Mina takutnya banyak yang lihat dia udah gitu tinggi, banyak yang short, nggak taunya nanti bandar sorong lagi ke atas gitu ya. Mina protokol, jadi kayaknya saya lebih lihat dulu di INJ, Injective Protocol, sama PP lagi gitu hari ini. Karena saya kenapa lebih mencondong ambil short, karena saya lihat mungkin BTC bisa koreksi dulu gitu kalau lihat candlenya gitu ya. Jadi ya lihatlah, tunggu momen dikit. Kalau nanti saya lihat ada kesempatan, ada momennya, lihat chartnya oke, udah saya coba masuk gitu. Itu yang saya perhatikan untuk hari ini ya. Nah, kalau untuk XAU agak ragu. Saya rasa hari ini XAU juga kalau nggak hijau tipis, mungkin merah tipis gitu ya. Sebenarnya hari ini kalau untuk logam mulia, saya mungkin kalau mau ini short juga kayaknya
platinum, cuma nggak inilah ya, lihatlah nggak terlalu, siap pantau ini dulu di kripto kayaknya bisa ini koreksi, lebih siap pantau itu 3 itu dipantau, tapi yang agak mungkin lebih ini INJ sama PP itu ya, kalau mau ini short ya dapat dikit cabut gitu ya untuk iseng, tapi kalau untuk mau swing jangan dulu gitu, tunggu dia ini kalau ada koreksi baru ambil untuk swing gitu untuk hari ini. Oke, ya malam ini kita lihatlah apakah ngaruh apa, karena ada beberapa event tadi seperti tadi dia ada home sales-nya ya, juga crude oil inventory pertama, building permit, terus ujungnya nanti ya waktu Indo subuh Mbak Jerome lagi speak, apakah ada ngaruh ke market atau enggak ya, kita lihatlah ya untuk kondisi saat ini. Jadi begitu aja pembahasan di hari Rabu ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.